Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Apriliana dengan NIM 230404501015 dari kelas A, Program Studi Bimbingan dan Konseling Universitas Negeri Makassar. Di sini saya akan membahas artikel mengenai toxic friendship sebagai penghambat pemenuhan kebutuhan self-esteem berdasarkan teori hierarki kebutuhan Abraham Maslow. Manusia merupakan makhluk sosial yang tentu saja dituntut untuk berinteraksi dan bersosialisasi, sehingga akan membentuk lingkungan pertemanan. Namun, dalam pertemanan tentu kita akan sering menemui konflik yang mungkin saja akan memberikan dampak negatif yang akan mempengaruhi psikis individu. Nah, istilah populernya yaitu toxic friendship. Pertemanan jenis ini adalah pertemanan yang negatif, beracun, dan berbahaya. Toxic friendship dapat menyebabkan stres, kecemasan, dan rasa sedih. Nah, untuk menghindari toxic friendship ini dibutuhkan self-esteem yang baik. Self-esteem adalah penilaian terhadap diri sendiri, mencakup kemampuan, nilai diri, dan kepercayaan akan kemampuan menghadapi tantangan dalam hidup. Individu yang tidak bisa memenuhi self-esteem dengan baik akan kesulitan untuk mencapai kebutuhan dasar tingkat tinggi, yaitu aktualisasi diri dalam teori hierarki kebutuhan Abraham Maslow. Teori hierarki Abraham Maslow ini adalah teori yang menggambarkan bagaimana kebutuhan dasar manusia mempengaruhi kesejahteraan psikis. Maka dari itu, kita perlu mengetahui bagaimana toxic friendship dapat memengaruhi kebutuhan self-esteem dengan kerangka teori hierarki kebutuhan Abraham Maslow. Teori Abraham Maslow adalah teori kebutuhan dasar manusia dalam bentuk hierarki, yang dimana apabila kebutuhan dasar pertama tidak terpenuhi, maka tingkatan seterusnya juga tidak akan terpenuhi. Maslow mengemukakan 5 kebutuhan dasar manusia dalam hierarkinya, yakni pertama, kebutuhan fisiologis seperti makan, tidur, minum, bernapas, dan lain-lain. Kedua, kebutuhan akan rasa aman seperti perlindungan, rasa keamanan, dan bebas dari rasa takut dan cemas. Ketiga, yakni kebutuhan akan kasih sayang seperti keinginan untuk diterima dalam lingkungannya. Keempat, kebutuhan akan harga diri seperti penghargaan, prestasi, apresiasi, dan lain-lain. Kelima, yakni aktualisasi diri, yaitu pemenuhan terhadap perwujudan diri seperti mengembangkan minat dan bakat, mengembangkan potensi diri, dan lain-lain. Self-esteem adalah penilaian individu terhadap dirinya sendiri, baik itu positif ataupun negatif yang menghasilkan perasaan yang berharga. Orang yang memiliki self-esteem tinggi akan lebih optimis, bangga, dan puas akan dirinya sendiri. Sedangkan orang yang memiliki self-esteem rendah akan pesimis dan tidak puas terhadap dirinya sendiri. Ada 5 faktor yang memengaruhi self-esteem, yaitu kondisi fisik, usia, jenis kelamin, sosial ekonomi, dan psikologis. Adapun aspek-aspek self-esteem menurut Cooper-Smith, yakni pertama, kekuasaan, yaitu kemampuan seseorang untuk mengatur dan mengendalikan tingkah laku diri sendiri dan orang lain. Kedua, keberartian, yaitu kepedulian, perhatian, dan afeksi yang diterima individu dari orang lain. Nah, hal ini merupakan pengaruh, penghargaan, dan ekspresi minat orang lain terhadap individu, serta merupakan tanda penerimaan dan popularitas individu. 3. Kebajikan, yaitu ketaatan mengikuti kode moral, etika, dan prinsip-prinsip keagamaan yang ditandai oleh ketaatan untuk menjauhi tingkah laku yang dilarang dan melakukan tingkah laku yang diperbolehkan oleh moral, etika, dan agama. Keempat, yakni kemampuan, yaitu sukses memenuhi tuntutan prestasi yang ditandai oleh keberhasilan individu dalam mengerjakan berbagai tugas atau pekerjaan dengan baik.
Nah, adapun sumber lain menyatakan bahwa ada 3 aspek self-esteem, yaitu perasaan diterima, perasaan mampu, dan perasaan berharga. Toxic friendship menurut Yager adalah persahabatan yang bersifat semu tanpa ada kasih sayang, merusak, dan hanya memikirkan diri sendiri. Toxic friendship adalah hubungan atau persahabatan yang bersifat beracun dan cenderung hanya menguntungkan satu pihak saja. Nah, adapun ciri-ciri toxic friendship yakni pengkritik, selalu mengkritik hasil pencapaian orang lain. Kedua, tidak ada empati, tidak adanya sifat memahami dalam suatu hubungan. Ketiga, keras kepala, selalu merasa benar dan tidak ingin mendengar pendapat orang lain. Keempat, yakni selalu bergantung, tidak bisa tanpa adanya orang lain, selalu membutuhkan kehadiran orang lain dan tidak bisa mandiri. Adapun jenis-jenis toxic friendship yakni clingy atau bergantung, merupakan seseorang yang sangat terobsesi dengan orang lain. Seseorang yang clingy akan berusaha agar orang terdekatnya tidak akan pergi dari sisi mereka. Kedua, yakni egotistical atau egois, merupakan seseorang yang melakukan sesuatu dengan cara yang tidak sesuai agar tercapai apa yang diharapkan. Egotistical lebih memprioritaskan kebahagiaan diri mereka sendiri dibanding temannya. 3. Needy atau manja, merupakan seseorang yang sangat membutuhkan perhatian. Mereka selalu menunjukkan perhatian dan kasih sayang pada orang terdekatnya sepanjang waktu. Seseorang yang memiliki sifat needy mudah bergantung karena menganggap orang terdekatnya menjadi satu-satunya teman yang dimiliki. Hal ini juga sejalan dengan pendapat Yager yang menyebutkan jenis toxic friendship yaitu the self-absorbed, si egois, the cheats, si curang atau berbohong, the bloodsucker, si bergantung. Adapun dampak dari toxic friendship ini yakni 1. Kompetisi berlebih, 2. Kecemburuan yang biasa terjadi karena pencapaian orang lain, 3. Balas dendam, 4. Pengkhianatan. Biasanya ini terjadi ketika seseorang sudah merasa bahwa ketidakmampuannya untuk mengakui prestasi orang lain. Kelima, gangguan kecemasan. Dan keenam, insecurity yang biasanya muncul karena pencapaian orang lain lebih baik dibanding dirinya. Hal ini dapat dipengaruhi oleh beberapa sebab, yakni pertama, rasa percaya diri yang rendah, kedua, tantangan keakraban, ketiga, komunikasi yang buruk, keempat, depresi, dan kelima yakni kepribadian atau temperamen. Toxic friendship sangat berhubungan dengan self-esteem karena dapat membuat kehilangan kepercayaan diri dan membuat diri tidak berharga. Penelitian yang dilakukan oleh Ulfian dan kawan-kawan menunjukkan bahwa 98,5% self-esteem siswa dipengaruhi oleh faktor toxic friendship dan 1,5% oleh faktor lain. Penelitian Simar Mata juga menunjukkan bahwa toxic friendship berpengaruh terhadap self-esteem sebesar 48,5% dengan rata-rata bentuk sifat toxic friendship adalah pengkritik dan tidak ada empati. Penelitian lain juga dilakukan oleh Setyaningsih yang menunjukkan bahwa self-esteem dan toxic friendship siswa berada dalam kategori sedang sebesar 38,1% dan 36,4%, yang dimana semakin tinggi self-esteem semakin rendah toxic friendship, dan begitu pula sebaliknya, semakin rendah self-esteem semakin tinggi toxic friendship. Adapun kesimpulan dari artikel ini adalah toxic friendship telah terbukti menjadi hambatan yang signifikan dalam memenuhi kebutuhan harga diri atau self-esteem individu. Persahabatan yang tidak sehat mempengaruhi harga diri seseorang melalui mekanisme penilaian, kurangnya empati, dan dinamika hubungan yang tidak seimbang. Kondisi ini menurunkan rasa percaya diri, meningkatkan kecemasan, dan menghambat individu dalam mencapai potensi optimalnya. Nah, oleh karena itu, membangun persahabatan yang positif dan suportif penting untuk menjaga kesehatan mental dan memenuhi kebutuhan dasar manusia. Sekian isi artikel yang saya bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.